Metode yang kalau ini metode ini memang sudah bagus kan, tetap kita jalan caranya yang ini. Tapi kalau sejauh ini dengan metode yang ada saat ini sudah puas, puas dengan hasilnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Mungkin kita terkadang jenuh dengan komoditas yang sama, kemudian kegagalan berkali-kali atau terulang kembali. Video ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi untuk sahabat petani semua. Sang pemilik lahan awalnya jenuh dengan komoditas yang sama, kemudian dari tahun ke tahun kerap mengalami kegagalan. Mencoba komoditas baru dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan dan malah kecanduan. Dan banyak hal atau banyak teknologi yang diterapkan di sini. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mencoba komoditas baru bagi sang pemilik lahan. Jadi beliau mencoba menanam atau membudidayakan tanaman pare. Banyak hal yang sangat menarik, diantaranya adalah beliau membelah plastik mulsanya menjadi dua bagian. Pada bagian tengah, beliau biarkan tanah itu tetap terbuka, kemudian menggunakan jaring sebagai para-para. Kemudian ada teknologi atau teknik pemangkasan, dan ini sudah petik beberapa kali, tapi daun masih sangat hijau, serangan jamur masih sangat aman, dan bagian bawah ini selalu tergenang. Alasannya apa dan bagaimana manfaatnya, dan kenapa beliau sampai kecanduan untuk berbudidaya tanaman seperti ini? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya. Perkenalkan, nama saya Sarjito, Desa Banjarsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Saya adalah seorang petani dan di sini saya menanam tanaman sayur yang berupa pare. Jadi Pak Sarjito yang beralamat di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo ini ya Pak ya. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini mengganggu waktunya. Karena kalau melihat dari samping jalan itu sangat menarik lahan yang ditanami oleh Pak Sarjito ini. Yang pertama adalah beliau sangat berbeda dari kanan kirinya. Yang lain itu adalah rata-rata tanaman padi. Tapi kenapa Pak Sarjito berani menanam pare ini Pak? Alasannya apa ini Pak? Ya, awalnya sebenarnya saya suka menanam tanaman yang hortikultura. Biasanya saya tanaman cabai. Karena kemarin tanaman cabai itu kok susah, yuk kita gak ada hasil kok, yuk kita mencoba untuk tanaman sayur, dan alhamdulillah kemarin sudah ada yang pernah panen saya untuk pare itu, ya ini kembali mengulang lagi Mas untuk tanaman sayur yang berupa pare ini. Berarti awalnya itu adalah petani cabai ya Pak ya? Cabai. Karena berkali-kali hasilnya kurang maksimal atau kurang bagus, akhirnya mencoba memilih komoditas baru, komoditas sayur yaitu pare, dan alhamdulillah malah kecanduan. Ini mulai menanam lagi ya dengan harga yang ya selalu saya bilang stabil lah. Stabil. Kalau pare itu biasanya stabil di angka berapa ini Pak? 4.000 Mas. 4.000 gitu. Jadi fluktuasinya itu tidak seperti cabai ya Pak, yang mungkin bisa 5.000 bahkan nanti sampai 70-an ribu. Tapi kalau pare cenderung di angka 4.000-an, 4.000, 3.000. Berarti kalau untuk daerah sini memang komoditas utamanya itu masih rata-rata masih padi ya Pak? Padi. Untuk musim penghujan sama musim tanam dual saya bilang itu masih komoditasnya banyak yang padi. Untuk yang hortikultura itu ada sebagian, tapi ya tidak banyak lah. Bahkan bisa dikatakan sangat jarang. Iya, gitu jarang. Kemudian Pak Sarjito, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail, ini pertimbangannya selain harga, dan kalau tadi kan karena awalnya kan tanaman cabai mungkin agak susah kewalahan. Kemudian kalau pare itu lebih mudah lah katakanlah sampai kecanduan. Selain alasan harga dan kemudahan merawat, mungkin ada alasan lain? Waktu Mas, yang kalau
Nah, yang saya alami pare ini 1 bulan itu sudah panen. 1 bulan Ya, sudah panen. 2 bulan, sudah panen. 2 bulan lebih sedikit kita sudah ganti lagi yang baru lagi. Dengan 1 bulan tuh kita ya hasilnya tetap alhamdulillah puas lah dengan hasil yang kita tanam kemarin. Berarti intinya perputaran uangnya itu menjadi lebih cepat, lebih cepat, karena iya. mungkin 1 bulan sudah mulai petik, Iya. nanti umur 2 bulan setengah mungkin ganti sudah lagi. ganti tanaman Iya. baru. Kalau tanaman cabai mungkin hampir 3 tiga bulan ya 3 Pak. bulan baru 3 bulan. panen. Di saat pare sudah habis mungkin cabai baru panen. Perawatannya juga mahal sekarang kalau cabai itu dilihat dari pupuk sekarang harganya kan sudah Oke, mahal, tinggi semua. gitu. Jadi kalau menurut Pak Sarjito dari segi biaya modal itu lebih banyak cabai berarti ya Pak ya? Lebih banyak cabai. Berarti kalau pare itu mungkin agak sedikit mahal di pembuatan para-paranya atau Iya, pembuatan iya, lanjaran iya, itunya iya, ya Pak. iya. Tapi kan itu juga tidak hanya dipakai 1 kali mungkin Iya. ya Pak, jadi bisa dipakai berkali-kali. Oke Pak Sarjito, itu mungkin pertimbangan kenapa memilih komoditas pare. Selanjutnya Pak Sarjito, kalau saya melihat di sini itu ada hal yang sangat unik dari lahan milik Pak Sarjito ini. Bedengannya ini kenapa kok harus dibelah? Mungkin plastiknya itu sampai dibagi menjadi Bagi 2. iya. Kemudian di tengah-tengahnya itu tanah gitu ya Pak ya. Tanahnya. Guludannya itu hanya di samping kecil-kecil. Kenapa kok tidak jadi satu itu? Pertimbangannya itu apa Pak? Ya, untuk bedengan itu memang saya masih mencoba ini pertama, tapi itu untuk kemudahan kita perawatan juga Mas. Jadi untuk nanti pas penyiraman kita tinggal kasih di tengah-tengah itu air sudah jalan sendiri, dan insya Allah untuk kita bilang tanaman itu cukup air nantinya, dan juga untuk nanti pemupukan yang kita tabur lebih mudah. Berarti nanti pemupukan susulan setelah berbuah itu hanya di tengah itu Di ya tengah Pak? saja, di tengah-tengahnya saja. Kemudian kalau nanti musim kemarau, penyiraman juga hanya cukup di tengah. Iya. Itu sudah mencukupi. Oh, jadi pertimbangannya seperti itu ya. Jadi sampai saat ini saya baru menemukan ya hanya di lahan milik Pak Sarjito ini, dan menurut saya pertimbangannya juga sangat masuk akal. Kenapa kok pengairan Pak? Apakah tanaman pare tanaman yang suka dengan air atau gimana nih Pak? Sebenarnya tanaman pare itu kalau saya amati itu dia membutuhkan banyak air, tapi tidak mau dia kok terendam. Kalau saya bilang di sini di Purworejo bajek seperti itu ya. Itu tidak sampai bajek, tapi dia membutuhkan air yang banyak untuk dia pertumbuhannya itu. Jadi mensiasati hal tersebut, selokan atau bagian yang tengah itu kosong, tidak ada airnya, tapi kalau bagian bawah itu selalu ada airnya. Selalu ada airnya. Diusahakan sebisa mungkin ada airnya Iya, ya Pak. iya. Dan kalau bisa bedengannya juga agak tinggi berarti. Iya, agak tinggi, dan ya sekitar dari permukaan air paling tidak ya 30 cm lah. 30-an cm. Jadi kalau lahan milik Pak Sarjito sendiri ini kalau bisa diusahakan ini sebisa mungkin selalu ada airnya. Selalu gitu? ada airnya. Iya. Oke, jadi mungkin itu ya sahabat petani semua, mungkin kenapa mungkin ada yang bilang buahnya mudah rontok, kemudian cepat bengkong, mungkin bisa dilihat dari segi lahan. Kalau menurut Pak Sarjito, air dalam budidaya tanaman pare itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Makanya kalau beliau menerapkan itu sebisa mungkin di bagian bawah itu terus dialiri aliran air, tapi bedengannya yang tinggi supaya akar yang mencari air, jangan sampai nanti akar terendam oleh air. Kemudian pada bagian tengah itu nanti untuk penyiraman itu hanya menggunakan pompa ya Pak ya, pompa diletakkan di atas, kemudian nanti akan menjalar dari ujung sampai ke ujung yang satunya, kemudian air akan menyebar dengan sendirinya gitu ya. Kemudian yang aneh lagi Pak, ini juga saya belum menemui lagi masalah jaring Pak. Ini sepertinya kok pakai jaring gitu, manfaatnya ini untuk apa ini Pak? Kalau untuk jaring itu sebenarnya kita juga kemarin saya pernah lihat di beberapa desa sebelah ada yang memakai itu, dan untuk merambatnya atau jalannya batang itu lebih mudah Mas. Lebih mudah ya. Jadi dia untuk ke samping, untuk ke atas itu tidak perlu kita merambatkan merambat sendiri gitu. Nanti tunas itu yang akan mencari arahnya sendiri gitu ya Mas. Jadi dengan sendirinya akan merambat. Kemudian yang menarik ini kenapa kok dari 2 bedeng itu jaringnya tetap satu-satu Pak? Kenapa nggak dijadikan satu kemudian ditempukkan biar lebih hemat? Kenapa kok harus sendiri-sendiri, itu alasannya gimana? Kita mencoba seperti itu untuk tidak terlalu rapat Mas. Jadi kita untuk menghindari jamur tidak mengenai tanaman pare itu. Karena kita kalau terlalu lembab kan nanti itu juga jamurnya cepat. Jadi sampai sejauh ini lahan milik Pak Sarjito alhamdulillah masih aman gitu ya, alhamdulillah dengan penggunaannya seperti. Berarti ini ada niatan atau maksud dengan penggunaan hal seperti ini akan dilakukan penanaman pare diulang beberapa kali ini Pak, hanya tidak sekali. Insya Allah nanti tetap beberapa kali kan saya coba seperti ini.
dengan metode yang kalau ini metode ini memang sudah bagus kan tetap kita jalan caranya yang ini. Tapi kalau sejauh ini dengan metode yang ada saat ini sudah puas gitu, puas dengan hasilnya. Iya. Oke, kemudian ini Pak, untuk varietasnya sendiri ini varietas apa ini Pak? Yang kita pakai saat ini masih varietas mereknya Happy. Varietas Happy. Iya. Dengan karakter warnanya hijau muda. Hijau muda. Rasanya ya juga tidak terlalu pahit dengan kalau saya bilang badeannya itu masih yang lebar-lebar karena di Purworejo sini yang begitu laku yang jenis itu yang lebar itu ya, yang lebar. Oke, kalau itu untuk varietas. Kemudian kalau ini Pak, untuk perawatan sendiri, ini untuk lahan dasarnya atau pupuk dasarnya itu dulu menggunakan apa saja ini Pak? Untuk pupuk dasar kita tidak pakai terlalu banyak pupuk ya Mas. Kita kemarin pakai pupuk kandang sama ada tambahan SP aja. SP hanya dua bahan itu. Dua bahan aja. Mungkin karena harga pupuk juga cukup mahal jadi terlalu sering memberikan pupuk juga nanti pengeluaran menjadi membengkak. Berarti hanya dua bahan itu. Dua bahan untuk pupuk dasarnya. Itu kalau boleh tahu untuk ini luasan sekitar berapa ya Pak ini? Ini sekitar 500 meteran. 500 meter itu pupuk kandangnya habis berapa Pak? Kemarin kita kasih 15 karung. 15 karung, kemudian pupuk fosfatnya? Fosfatnya kita kasih 25 kilo. 25 kilo, berarti cukup irit ini Pak, cukup irit untuk penanaman yang berkali-kali hanya dengan menggunakan dua bahan dengan 15 karung pupuk kandang dan 25 kilo pupuk fosfat ya. Kalau ini Pak, untuk perawatan sendiri, kalau Pak Sarjito sendiri itu satu tanaman itu utuh tanpa melakukan pruning atau pemangkasan tunas air atau dipangkas dan menyisakan berapa gitu? Kita pakai yang metode kita pangkas Mas. Kita pangkas ya, kita pruning paling tidak ya kita ambil 5 batang. 5 batang. Yang paling bawah. Yang paling bawah. Itu pruning dilakukan umur berapa atau menyesuaikan kondisi tanaman? Kita menyesuaikan kondisi, tapi paling tidak ya umur 2 minggu itu sudah maksimal lah kita harus pruning karena umur 2 minggu itu sudah mulai banyak cabangnya. Ya. Kalau nanti sudah terlalu besar juga nanti maniman. Dan mungkin ada resiko tanaman menjadi stres juga ya Pak ya. Berarti kalau bisa sedini mungkin ketika sudah muncul tunas dari awal nanti langsung di-pruning. Bedanya kalau di-pruning dengan tidak itu yang Pak Sarjito rasakan apa? Kalau kita pruning itu yang jelas untuk perawatan jamur itu kita lebih bisa untuk tidak mudah terkena jamur lah. Untuk cabang yang di atas itu lebih nanti banyak buahnya. Tapi kalau punya Pak Sarjito ini berkaitan dengan kelembaban memang bisa dibuktikan dengan jamur. Ini sudah petik keberapa Pak ini? Ini hari ini yang ketiga kali. Sudah petik ketiga kali, tapi jamur alhamdulillah belum ada ya Pak ya? Belum ada, mudah-mudahan nggak ada. Sampai akhir semoga tidak ada ya Pak ya? Dengan mencoba menjaga kelembaban di sekitar area penanaman itu nanti akan mempermudahkan perawatan ya Pak, dan penyepraian juga akan menjadi lebih maksimal sehingga sampai sejauh ini masih tergolong aman. Kemudian kalau untuk perawatan Pak, fase vegetatif ini juga dilakukan pengocoran atau tidak Pak? Pengocoran kita lakukan 4 hari sekali. 4 hari sekali. Iya. Kalau boleh tahu dengan apa ini Pak? Kita pakai NPK biru Mas. NPK biru? Iya, NPK biru. Hanya satu bahan itu? Satu bahan aja. Satu bahan ini. Kalau boleh tahu dosisnya berapa itu Pak? Kalau kita sekali pupuk ini paling cuma sekitar 3 kilo untuk 600 tanaman. 3 kilo untuk 600 tanaman. Berarti kalau ini menggunakan tangki yang ukuran 20 liter itu atau gimana ya? 30 liter. 30 liter itu biasanya dikasih berapa sendok atau berapa kita gendam? Cuma larutkan dulu di ember baru kita kasih berapa gayung untuk satu tangki itu biasanya kita kasih 1,5 gayung. 1,5 gayung. Berarti 3 kilo itu dilarutkan ke dalam air ember 10 liter kemudian untuk setiap 30 liter itu ambil 1 gayung. Berarti sekitar 1 liter ya Pak ya, 1 liter diencerkan dengan 29 liter air dengan interval waktu 4 hari sekali. Itu sejak tanaman kecil Pak? Tanaman kita biasanya setelah tanam tuh 2-3 hari sudah langsung kita pupuk. 2-3 hari hanya menggunakan bahan itu. Berarti rutin ya Pak? Rutin. Oke ya sahabat petani semua, mungkin pare itu adalah tanaman yang cukup konsumtif, jadi sistem perakarannya memang hanya serabut di bagian atas gitu ya Pak. Jadi pemupukan itu sebisa mungkin sesering mungkin supaya jangan sampai telat nutrisinya atau telat pakannya. Jadi punya Pak Sarjito sampai sejauh ini untuk pemupukan via bawah itu hanya menggunakan NPK biru dengan interval 4 hari sekali sejak tanaman mulai 3 hari setelah tanam. 3 hari setelah tanam. Untuk penyemprotan sendiri Pak, ini kalau Pak Sarjito untuk
fase generatif seperti ini, pembuahan seperti ini, apa yang jenengan gunakan ini, Pak? Kita kemarin pakai Kalinet, Mas, dan tambah satu itu Vitaron, kalau nggak salah Vitaron tuh. Kita pakai Vitaron sama Kalinet dan kita aplikasikan 1 minggu sekali. 1 minggu sekali, berarti saat ini baru aplikasi sekitar 3 kali ya? 4 kali. 4 kali. Iya, 4 kali. Yang Bapak rasakan itu apa, Pak, manfaatnya? Manfaatnya kalau yang saya alami untuk saat ini tuh untuk buah itu agak gimana, jarak antara buah dan buah itu dekat, rapat ya. Jadi buahnya itu saya bilang lebat lah. Lebat. Dan kemarin juga umur panen kayaknya juga saya hitung agak lebih cepat juga. Agak maju kurang lebih 5 hari. 5 hari. Jadi dari yang dulu saya tanam itu kok cepet yang ini. Berarti ini umur sekitar 30 hari sudah petik ini, Pak? 30 hari sudah petik 2 kali. 30 hari. Dan memang ini sangat cepat ini menurut saya. Jadi sahabat petani semua, yang beliau sampaikan itu juga mungkin ada kaitannya karena kalium dan fosfat itu kalau digabungkan bisa mempercepat masa panen ya Pak, mempercepat masa panen. Kemudian jarak antar buah satu dengan yang lain itu menjadi lebih rapat. Jadi kemungkinan produktivitas dari setiap tanaman itu akan menjadi lebih meningkat dan waktu panen menjadi lebih cepat. Kalau waktu panen lebih cepat seperti ini, ada nggak Pak manfaatnya? Ya jelas kan, kita ya hasil udah langsung jelas lebih cepat juga ya, nanti perputarannya gitu juga kita hasil untuk mungkin tahap berikutnya di musim ini kan kita bisa tanam beberapa kali. Oke. Kemudian kalau ini Pak, untuk dosisnya itu kalau untuk Kalinet sendiri ini berapa Pak? Kalau saya pakai tutupnya itu untuk 1 tangki yang 16 liter kita kasih 1,5 tutup. 1,5 tutup. Untuk Vitaronnya kita kasih 2 tutup. 2 tutup. Jadi 1,5 dan 2 tutup dengan interval 7 hari sekali. Itu dimulai ketika tanaman umur berapa Pak? Ya, biasanya kalau dia sudah ada cabang, langsung kita aplikasikan itu, Mas. Oh, berarti mungkin sekitar umur 1 minggu sudah, 1,5 minggu lah kita sudah mulai ini. Umur 10-an hari setelah tanam sudah bisa diaplikasikan. Karena itu kan dia pare itu muncul cabang juga, nanti mungkin sudah ada 1-2 calon buah yang nampak. Iya. Berarti memang kalau bisa sedini mungkin itu, jangan sampai terlambat. Nanti kalau terlambat nanti buahnya biasanya gembos, gembos atau bengkok. Kalau sampai sejauh ini alhamdulillah hasilnya cukup lumayan itu ya Mas, masih lumayan itu. Kemudian kalau untuk daun sendiri juga masih aman ya Pak? Aman, daun aman. Daun masih aman. Kemudian kalau perbedaan yang saat ini dengan yang musim tanam sebelumnya itu apa Pak? Kita dari hasil panen awal ya, kita kemarin tuh dengan banyak pohon, kita tanam 900-an, dengan ini cuma 600. Awal panen lebih banyak sekarang Mas. Dulu awal panen tuh 28 kilo, ini kemarin petik pertama 41 kilo. Ada perbedaan. Ya. Sudah waktunya lebih maju, hasilnya juga lebih banyak. Padahal ini secara populasi atau jumlah tanaman ini lebih sedikit. Tapi hasilnya malah lebih banyak. Mungkin itu ya sahabat petani. Itu hanya menggunakan itu Pak untuk spraynya, maksudnya nutrisinya hanya menggunakan kita sampai itu aja, tidak ada yang lain. Cuma paling kita aplikasi dengan fungisida aja. Fungisida. Kalau fungisida, kalau boleh tahu pakai apa ini? Kita pakai antrakol. Pakai antrakol sama apa? Sama skor. Sama skor. Tapi itu juga jarang. Dosisnya kita nggak banyak, itu tidak sedikit aja. Hanya sebagai antisipasi gitu ya Pak ya. Kemudian kalau untuk insek pakai apa Pak? Insek kita biasanya untuk ulat aja lah, penyakitnya kita diulat tuh kita bisa pakai Prevaton aja. Oh, Prevaton. Jadi kalau insek dan fungi sebisa mungkin jangan terlalu boros, tapi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian lahan milik Pak Sarjito ini alhamdulillah kalau dari insek maupun fungi masih aman ya Pak ya, sampai sejauh ini dengan rekayasa teknologi seperti yang telah tadi disampaikan. Kelembaban itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan tanaman. Kemudian perawatan juga menjadi lebih enak, kemudian lebih maksimal. Jadi obatnya tidak terlalu banyak tapi tanaman aman. Oke Pak Sarjito, untuk pemupukan susulan yang tadi jenengan katakan di awal, melalui lubang tengah atau melalui lajur tengah itu dilakukan ketika kapan itu Pak? Untuk pemupukan yang di lahan tengah itu, kalau kita bilang tabur itu nanti kita setelah pemupukan keempat ataupun kelima lah kita nanti aplikasikan pupuk yang kita tabur. Ketika keempat sampai kelima ya Pak? Jadi kita tabur. Menjaga buah tetap maksimal itu nanti ditabur di tengah. Kalau rencananya menggunakan apa ini? Tetap kita sama saja kita biru aja. Sudah cukup ya Pak? Sudah cukup. Nanti mungkin sambil dialiri air untuk mempercepat proses penyerapan itu. Jadi hanya itu, menurut saya perawatan yang dilakukan oleh Pak Sarjito ini cukup sederhana tapi ilmunya cukup banyak gitu ya. Jadi mulai dari pembentukan bedengan, kemudian kita perlu memahami karakter tanaman sebelum kita menanam.
tanaman itu butuh akan air atau tidak, suka dengan kejenuhan air atau tidak. Kemudian kalau terlalu banyak tunasnya itu nanti akan baik atau tidak. Itu seperti yang tadi disampaikan, perempelan atau pemotongan tunas air itu sangat bermanfaat, khususnya adalah untuk mencegah atau antisipasi dari serangan jamur, memaksimalkan proses perawatan gitu ya Pak ya. Jadi tanaman tumbuhnya itu menjadi lebih maksimal. Kemudian jaring itu juga dipasang sebelahan, itu manfaatnya adalah biar punya jatah masing-masing sehingga tidak terlalu rapat. Kalau terlalu rapat nanti kelembabannya meningkat, nanti biasanya serangan jamur juga meningkat. Kemudian untuk perawatan fase generatif, beliau semprot itu hanya menggunakan 2 bahan untuk nutrisi, yaitu nutrisi mikro yang bermerek Vitaron SL dikombinasikan dengan Kalinet. Pemakaiannya hanya sekitar 1,5 tutup ya Pak ya, untuk 16 liter. Kemudian interval pemakaiannya adalah seminggu sekali. Itu sudah cukup sampai sejauh ini. Panen menjadi lebih cepat. Kalau biasanya mungkin sekitar 35 harian, kalau ini 30 hari sudah petik. Kemudian pemetikan juga ruas buah, jarak buah dengan yang lain itu menjadi lebih rapat ya Pak, lebih rapat. Dan alhamdulillah kemarin di petikan pertama dengan perbandingan yang dulu itu adalah 900 tanaman, yang sekarang adalah 600 tanaman, pemetikannya lebih cepat yang sekarang dan dapatnya juga lebih banyak yang saat ini gitu. Dan mungkin itu kemudian pupuk susulan itu akan dilakukan ketika tanaman sudah petik keempat atau petikan kelima, itu hanya akan ditebar di jalur tengah yang telah dibuat itu, kemudian akan dialiri dengan air untuk memaksimalkan proses penyerapan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita akhiri video ini, mungkin Pak Sarjito ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Ya, pesan untuk teman-teman petani yang menanam budidaya sayur pare, untuk perawatan kita harus melihat kondisi tanaman. Kalau bisa kita jaga kelembapan untuk menghindari jamur, dan untuk pemupukan kita juga harus selalu kita rutin lah, jangan sampai kok terlalu jauh jaraknya, karena tanaman pare itu membutuhkan nutrisi yang banyak. Untuk perawatan untuk buah saya sarankan untuk memakai Kalinet dan Vitaron SL, dan dengan hasil yang hari ini saya capai, saya cukup puas dengan pupuk Vitaron SL dan Kalinet. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Oke, mungkin itu dulu sahabat petani semua. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, terima kasih Pak Sarjito. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.